Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Ella Asesti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari mengenai proses kreatif menulis karya sastra. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempelajari proses kreatif menulis karya sastra, pasti teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari proses kreatif dan pengertian dari menulis kreatif. Ya, bersama saya kita akan membahas hal tersebut. Pengertian proses kreatif merupakan sebuah proses yang dilalui seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Seorang pengarang tidak akan bisa membuat karya sastra seperti puisi atau prosa tanpa melalui tahapan proses penciptaannya seperti pengumpulan ide, pengembangan ide, dan penyempurnaan ide. Ini menurut NST. Maka dapat kita simpulkan bahwa menurut NST ini mengatakan setiap pengarang dalam proses penciptaan karya sastra pasti akan melalui 3 proses. Yang pertama adalah pengumpulan ide, dan yang kedua adalah pengembangan ide, dan yang ketiga adalah penyempurnaan ide. Dan tanpa melalui 3 proses tersebut, maka seorang pengarang tidak akan dapat menciptakan sebuah karya sastra. Selanjutnya, kita mencari tahu apa itu menulis kreatif. Menurut Muhammad At-Tarsemi, menulis merupakan salah satu proses kreatif yang dilakukan dengan jalan memindahkan berbagai macam gagasan ataupun ide ke dalam bentuk lambang-lambang huruf yang berarti. Kalau kita simpulkan dari pendapat Muhammad Semi Altar tersebut, bahwa menulis karya sastra merupakan salah satu bentuk dari menulis kreatif. Dan apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif adalah proses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik. Boleh jadi menulis kreatif adalah ekspresi cara berpikir dalam menuangkan ide gagasan yang tidak biasa ke dalam bentuk tulisan yang berbeda. Menulis kreatif adalah menulis untuk sastra, entah itu berupa puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari proses kreatif dan apa itu pengertian dari menulis kreatif, berikutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap apa saja sih yang terdapat dalam proses kreatif? Berikut uraiannya. Dikemukakan oleh Wallace dalam bukunya The Art of Thought yang menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan, seseorang akan mempersiapkan dirinya untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang, dan sebagainya. Dan selanjutnya, kegiatan mencari dan menghimpun data atau informasi tidak dilanjutkan. Tahap yang kedua adalah tahap inkubasi, tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam artian bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi mengeramnya dalam alam prasadar. Nah, selanjutnya pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah tahap iluminasi, di mana pada tahap ini timbulnya insight, yaitu saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Dan yang terakhir adalah tahap verifikasi atau tahap evaluasi, tahap di mana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Pada tahap ini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Dengan perkataan lain, proses divergensi harus diikuti oleh proses konvergensi. Menurut Walek dan Warren, proses kreatif meliputi seluruh tahapan, mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sastra sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan pengarang. Bagi sejumlah pengarang, justru bagian akhir ini merupakan tahapan yang paling kreatif. Lalu kita penasaran, bagaimana proses kreatif sastrawan Indonesia dalam menulis karya sastranya?
Baiklah, saya akan membagikan proses kreatif dalam menciptakan sebuah karya sastra dari sastrawan Linus Suryadi dan beberapa sastrawan yang proses kreatif mereka diabadikan dalam buku Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. Linus mengatakan proses kreatifnya melahirkan puisi selalu dimulai dari rumah, entah rumah sendiri, entah di rumah pacar, entah di rumah sahabat. Dia membutuhkan waktu yang tenang menulis puisi, tidak boleh berisik atau ada gangguan-gangguan lainnya. Kalau mendapat ide di suatu tempat atau di perjalanan, ia mengingat-ingat untuk kemudian sesampai di rumah ia kembangkan. Linus mengatakan, saya tak bisa membaca atau menulis di dalam bus atau kereta api. Di perjalanan, angan-angan saya pun gentayangan atau saya terlibat ke dalam pengamatan dan pengalaman langsung atau tidur. Di perjalanan saya mudah sekali tertidur. Kalau mencoba membaca atau menulis, kepala cepat terserang pusing. Selanjutnya, proses kreatif dari Titis Basino. Di awal menciptakan cerpen-cerpennya, ia tidak mempedulikan tata bahasa. Dia mengaku mengetik tanpa aturan, seenaknya dari tepi yang satu ke tepi yang lain, tanpa spasi. Setelah cerpen itu dikoreksi, baru ia panggil tukang ketik yang ia ajari bagaimana menulis sesuai kemauannya. Dan tukang ketik itulah yang bertugas merapikan tulisannya. Kemudian, setelah itu biasanya ia periksa sekali lagi tanpa mengubah apapun. Nah, selanjutnya kita cari tahu proses kreatif menciptakan sebuah karya sastra dari seorang penyair, Rendra. Di awal proses kreatif menulis puisi, ia sangat senang menonton pertunjukan wayang kulit. Dia juga mendalami seluk-beluk sang dalang dan juga dekat kepada teknik dan bentuk tembang dolanan anak-anak Jawa yang penuh dengan imajinasi. Dari wayang itulah dia belajar mengembangkan imajinasi yang dia tuangkan lewat sajak. Dia juga mendalami bentuk seni angkatan 45 yang liris ekspresif atau realistis ekspresif, yang ketika itu sedang dominan dan dia kagumi. Di kemudian hari, bentuk seni demikian memengaruhinya melahirkan sajak-sajaknya yang terlihat dalam kumpulan sajak, balada, orang-orang tercinta, nyanyian dari jalanan, sajak-sajak 12 perak, dan malam stanza. Ternyata menurut pendapat Siswanto yang menyatakan kegiatan yang dilakukan sastrawan dalam berproses kreatif ternyata beragam, itu benar adanya. Sebenarnya, banyak cerita menarik lainnya tentang proses kreatif para sastrawan. Proses kreatif itu berbeda-beda antara satu sastrawan dengan sastrawan lainnya. Walau demikian, pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama berusaha melahirkan karya sastra bermutu sehingga dapat dinikmati khalayak membaca. Maka kesimpulannya adalah setiap pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra akan mengalami atau melalui proses kreatif agar dapat menciptakan sebuah karya sastra yang baru dan juga bermanfaat. Maka bagi teman-teman semuanya, yuk kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang kreatif agar dapat menciptakan sebuah karya sastra yang baru dan juga bermanfaat. Dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan, dan semoga apa yang saya jelaskan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.